Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Ninsi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Sabtu 6 Agustus 2022 dalam Pekan Biasa yang ke-18. Hari ini gereja merayakan Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36 dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih karunia yang tetap Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah budi kami, terangilah hati kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti dengan baik firman-Mu hari ini dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pesta ini berdasarkan peristiwa yang diceritakan dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, dan salah satunya adalah Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Dalam Injil hari ini, Yesus menampakkan kemuliaannya. Ketiga murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, melihat Yesus berubah rupa, di mana di sampingnya berdiri kedua nabi,
yaitu Musa dan Elia. Penglihatan itu membuat Petrus, Yohanes, dan Yakobus menjadi kagum. Tetapi secepat kilat menghilang dari indera penglihatan. Mereka yang awalnya melihat Yesus berubah rupa dengan secepat kilat, ternyata apa yang mereka lihat itu sudah hilang dari pandangan mereka. Namun, Petrus dan kawan-kawannya diteguhkan bukan hanya melalui penglihatan, melainkan juga melalui pendengaran. Mereka mendengar suara Bapa yang menyatakan Yesus sebagai anak yang dikasihinya dan meminta mereka untuk bersedia mendengarkannya. Dengan kata lain ditegaskan bahwa melihat saja tidaklah cukup, tetapi juga harus mau mendengarkan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita memang belum pernah melihat kemuliaan Yesus. Namun, sama seperti Petrus dan kawan-kawannya, kita sudah mendengar suara Bapa yang menyatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Hari ini, kita sama-sama mendengar seruan ini yang ditujukan kepada kita semua. Beriman membutuhkan telinga yang mau mendengarkan suara Bapa dalam diri Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, di mana kita dapat mendengar suara Bapa? Suara itu berada dalam perbuatan-perbuatan baik dan penuh cinta kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada teman, kepada guru di sekolah, kepada siapa saja yang kita temui dalam keseharian kita. Hidup yang terarah pada cinta kasih, terarah pula pada semangat pengorbanan diri. Hari ini kita mendengar kisah Yesus yang berubah rupa, menunjukkan bagaimana cinta kasih disempurnakan dalam pengorbanannya di kayu salib. Oleh sebab itu, iman yang tumbuh dari pendengaran akan memampukan kita untuk melakukan cinta kasih dalam semangat pengorbanan. Kebahagiaan tidak hanya terletak pada melihat, tetapi juga pada mendengar. Anak-anak dan remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini kemuliaan Tuhan mungkin masih tampak kabur di mata kita, tetapi kita sudah mendengar apa yang dikehendakinya melalui sabda-sabdanya dalam kitab suci, yaitu agar kita saling mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu, kemuliaan Tuhan yang disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus akan dapat kita saksikan pula apabila kita mau berkorban dengan penuh cinta kasih. Nah, adik-adik, mari mulai dari sekarang kita belajar bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk mendengar suara Bapa dalam diri Yesus. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah dengan rajin mendengarkan firman Tuhan melalui renungan-renungan harian. Bisa juga dengan mengikuti ibadat sabda di Kombas, ataupun mengikuti perayaan Ekaristi dalam misa setiap hari Minggu. Atau adik-adik pula dapat dengan tekun membaca kitab suci. Dan masih banyak hal lain yang kita bisa lakukan untuk mendengar suara Bapa kepada kita. Semoga kita mulai belajar untuk mendengar suara Bapa
dalam kehidupan kita. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama mendoakan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.